Sebentar Bu. Jadi, anak-anak semua, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apakah kalian ada yang belajar tentang teks prosedur? Atau di sini ada yang pernah buat Indomie goreng? Ibu mau tanya sama Hani. Hani pernah buat Indomie goreng, nah? Pernah Bu. Bagaimana pengalaman pembuatannya? Pertama-tama sediakan dulu air bahannya di Indominya, terus air, kuali atau panci, kompor, sendok, terus piring. Setelah itu mulai memasak. Pertama panaskan air di panci, terus hidupkan kompornya, tunggu airnya sampai mendidih. Setelah itu masukkan minyak. Rebus minyak selama 2 menit di dalammu. Terus setelah itu tiriskan minyak ada roti atas di dalam piring. Terus campurkan bumbunya Bu. Setelah itu sudah disajikan. Oke, berikan aplaus untuk Hani. Ya, jadi anak-anak yang dijelaskan oleh Hani tadi merupakan salah satu contoh teks prosedur. Tapi aturannya belum kurang teratur ya. Jadi, agar kalian lebih paham tentang materi teks prosedur, Ibu mau jelaskan materi teks prosedur dengan menggunakan PPT. Ibu minta tolong sama kalian, jangan ada yang ribut. Tolong memperhatikan Ibu di depan ya. Ya Bu. Jadi anak-anak, teks prosedur merupakan jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Teks prosedur biasanya digunakan untuk memberi arahan, instruksi, atau petunjuk agar pembaca dapat melakukan sesuatu dengan teratur dan juga benar. Jadi anak-anak, teks prosedur terbagi menjadi beberapa struktur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan menjelaskan maksud atau hasil akhir yang ingin dicapai dari prosedur tersebut. Contohnya seperti pembuatan Indomie goreng yang dijelaskan oleh Hani tadi. Tujuan hasil akhir kita apa? Indomie gorengnya kan? Yang kedua ada bahan dan alat. Berisi daftar kelengkapan atau bahan yang diperlukan untuk melakukan prosedur. Di sini, di dalam bahan dan alat ini, bahan dan alatnya itu harus ditulis dengan lengkap ya, nggak boleh asal-asalan dan juga harus sempurna. Kemudian ada langkah-langkah. Langkah-langkah berisi uraian sistematis mengenai tahapan yang harus dilakukan agar tujuan tercapai. Di dalam struktur teks prosedur, langkah-langkah merupakan bagian yang paling penting karena kalau langkah-langkahnya tidak jelas, pembaca akan kurang memahami. Contohnya seperti pembuatan Indomie goreng yang dibilang oleh Hani tadi. Jadi kan awalnya pembuatan Indomie goreng tadi kan taruh wajan di atas kompor, lalu hidupkan kompornya, lalu masukkan air ke dalam wajan, tunggu air sampai mendidih, kemudian masukkan mie. Nggak boleh tiba-tiba masukkan mie ke dalam air, sedangkan tidak ada instruksi dari awal untuk mendidihkan air terlebih dahulu. Jadinya kan itu tidak jelas dan kurang dipahami oleh pembaca. Kemudian ada penutup atau kesimpulan. Biasanya berupa ringkasan atau harapan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya ada ciri-ciri dari teks prosedur.
Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yang pertama mengidentifikasi ciri dan struktur teks prosedur, yang kedua menganalisis teks prosedur yang dibuat, yang ketiga menyusun teks prosedur secara logis dan sesuai kaidahnya, dan yang keempat menyajikan teks prosedur secara lisan maupun tulisan. Mengerti anak-anak semua? Jadi apakah ada pertanyaan atau ada yang kurang mengerti di sini? Semuanya paham? Oke, karena semuanya udah paham, jadi sesuai instruksi Ibu minggu lalu, kalau hari ini kita bakal diskusi kelompok. Dan Ibu sangat mengapresiasi kalian karena kalian langsung duduk berkelompok hari ini. Jadi diskusi kelompoknya hari ini itu kita lihat Ibu minta setiap kelompok untuk membuat satu proyek dengan menggunakan kertas origami. Terserah kalian mau buat bunga, mau buat kupu-kupu, mau buat burung, mau buat pesawat, terserah kalian. Terus kalian tuliskan ulang langkah-langkah pembuatan proyeknya menggunakan struktur teks prosedur ya. Kemudian nanti Ibu akan meminta satu kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan. Baik, Ibu akan majukan kertas origami terlebih dahulu. Ya, jadi anak-anak, ini Ibu ada beberapa contoh hasil proyek yang Ibu buat sendiri menggunakan kertas origami, dan ini nanti akan Ibu bagikan untuk bisa jadi contoh buat kalian. Terserah, tapi kalau kalian mau ikutin ini boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke?
Oke, semuanya udah siap? Sudah, Bu. Oke, jadi kelompok mana yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, di sini kami akan menjelaskan cara membuat buku yang bagus dari kertas origami. Alat yang digunakan satu lembar kertas origami berbentuk persegi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu siapkan satu lembar kertas origami berwarna sesuai keinginan. Yang kedua, lipat kertas menjadi 2 secara diagonal lalu buka kembali. Yang ketiga, lipat lagi ke arah diagonal yang lain kemudian buka kembali. Yang keempat, lipat kertas menjadi 2 secara horizontal dan vertikal lalu buka lipatannya. Yang kelima, tekan bagian tengah kertas hingga membentuk segitiga dengan satu sisi di bawah. Baik, selanjutnya langkah keenam yaitu lipat kedua sudut bawah segitiga ke atas hingga bertemu di puncak. Yang ketujuh, balikkan kertas ke sisi belakang. Dan yang ke-8, lipat bagian atas segitiga kecil ke bawah melewati tepi bawah. Yang ke-9, tepuk sedikit sayap kiri dan kanan agar tampak seperti kupu-kupu. Jadi sekian penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil dari diskusi kami. Cara membuat pesawat kertas. Lipat 2 kertas origami tersebut. Nah, langkahnya yaitu siapkan kertas, lalu kita lipat 2. Kemudian setelah lipat 2, kita akan membuat lipatan lagi yaitu seperti persegi seperti ini. Persegi 3. Lalu setelah persegi 3 kita lipat ke belakang. Setelah itu kita lipat lagi menjadi persegi 3 dan di sisi kanan kirinya juga persegi 3. Menjadilah pesawat. Dan ada